lafaz Allah ini tebal tapi tidak boleh manyun. Qul huwal Allahu ahad, lam yalid, lid. Nah, lid, lam yalid, lid. Jadi lam yang berharokat kasroh itu sempurnakan, lid, jangan led. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan video kali ini. Insyaallah hari ini kita akan belajar ya bab makharijul huruf. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru berkunjung video ini ataupun channel ini, ahlan wa sahlan, marhaban bikum, ya selamat datang ya. Insyaallah channel ini, video ini akan membahas seputar tajwid ataupun juga baca Al-Quran dengan mudah, khusus pemula dan juga lansia. Nah, sekarang video kali ini kita akan membahas tentang bab makharijul huruf, materi kedua. Ya, untuk materi pertama saya sudah bahas ya, dan saya sudah upload videonya ya di channel Tahsin Yuk. Nah, jadi Bapak Ibu cari saja di YouTube Tahsin Yuk. Nah, kemudian buka di situ ya. Kemudian juga di situ ada playlist. Nah, buka saja, ada di situ serial Tahsin Mudah Pemula. Tonton saja videonya dari awal sampai habis supaya bisa memahami tentang tahsin mudah ya. Nah, supaya bisa memahami makharijul huruf itu apa. Baik, video sebelumnya, materi pertama ya, kita sudah membahas tentang bab makharijul huruf, tentang pembagiannya ya. Pengertian makhraj, jumlah makhraj sudah kita bahas semua. Nah, dan juga sudah memasuki al-jawf ya, al-jawf yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan yang terbuka. Nah, insyaallah kita akan praktekkan sekarang ke dalam Al-Quran. Baik, untuk itu saya ulangi sedikit apa itu al-jawf ya, supaya tidak salah faham ya untuk yang baru nonton ya. Al-jawf itu terbukanya tenggorokan dan mulut. Nah, jadi tidak terbukanya hidung. Nah, jadi jangan sampai salah memahami ketika kita membaca Al-Quran. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, maka yang harus kita buka ya mulutnya dan tenggorokannya, bukan hidungnya. Artinya tidak boleh masuk hidung. Contohnya kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu tidak boleh masuk hidung. Kalau masuk hidung seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu seperti itu. Itu keliru ya. Kebanyakan dari teman-teman karena ingin membaca Al-Qur'annya lebih ke nada. Nah, akhirnya suaranya masuk ke hidung. Nah, kemudian itu yang pertama ya, tidak boleh masuk hidung ketika kita baca Al-Quran ya, kecuali hunnah, kecuali huruf mim dan nun, itu beda lagi ya. Artinya vokalnya itu dari mulut dan tenggorokan yang terbuka, bukan yang hidung yang terbuka. Seperti itu yang pertama tentang al-jawf. Yang kedua, sempurnakan harokatnya, atau disebutkan kalau dalam tahsin itu itmamul harokat, kesempurnaan harokat ya. Ketika fathah mulutnya harus terbuka, a. Ketika dhammah mulutnya harus manyun, u. Dan ketika kasrah mulutnya harus turun, i. Nah, a, i, u ya, a, i, u ya. Sebentar. Baik Bapak Ibu, coba kita ambil contoh di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ikhlas ya. Sudah saya bahas tadi. Yang pertama kita harus
sempurnakan daripada tenggorokan mulutnya terbuka. A, I, U. Nah, tidak ada suara dalam hidung. Kemudian juga yang kedua, sempurnakan harokatnya. A, I, U. Ketika dhammah U, U. Nah, kalau misalkan kita letakkan jari kita maka akan terdorong. U, U, U. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, kita coba contohkan di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dipaksakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Qul huwallahu ahad. Nah, di sini ada dhammah. Kul, mulutnya manyun. Qul huwallahu ahad. Nah, bisa dijelas ya, bisa diperjelas. Kul, manyun. Qul huwa, wa, mulutnya terbuka. Wallahu ahad. Nah, dan perhatikan ketika lafaz Allah ini ya, dia tidak manyun, dia tebal. Nah, mohon maaf, lafaz Allah ini tebal tapi tidak boleh manyun. Qul huwal Allahu ahad. Nah, lanjut. Allahu samad. Nah, Allahu hu. Jadi ketika manyunnya ketika hu saja, ketika dhammah. Tapi ketika a itu tidak boleh manyun. Allahu samad, samad, samad. Dan ketika huruf shad itu tebal, so, tidak boleh manyun. So tidak, tapi so. Allahu samad. Nah, ini karena kita fokus ke al-jauf, maka kita fokus ke harokatnya dulu. Lagi lanjut, perhatikan. Lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini ada yulad, manyun. Yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, bisa ya. Jadi dipaksakan bibir kita a, i, u. Bahkan ketika kita supaya bacaan Al-Quran kita lebih fasih, kita praktekkan ketika kita baca Al-Quran yang lainnya, surah yang lainnya, ketika kita baca dalam bacaan doa salat. Nah, itu kita praktekkan. Ketika dhammah mulutnya manyun, u. Ketika kasroh, i. Nah, jangan e. Nah, kalau misalkan kasrohnya kurang turun, maka bacaannya kurang bagus ya, kurang fasih. Nah, contohnya ya, misalkan kurang turun ya, bacaannya kurang i. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, him. Nah, kurang bagus ya, kurang bagus, maka harus him, bibirnya harus turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Nih, lam yalid, lid. Nah, lid, lam yalid, lid. Jadi lam yang berharokat kasroh itu sempurnakan, lid, jangan led. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sadaqallahul azim. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dipraktekkan ke dalam bacaan Al-Quran kita, mulut kita harus dipaksakan. Bahkan ketika kita berbicara pun supaya lebih fasih ya, supaya terbiasa bibir kita itu ketika dhammah ya, ketika u, mulut kita harus dimanyunkan ya, supaya itu bacaannya bagus ya, bagus. Nah, sebagaimana para masyayikh ketika beliau berbicara
itu mulut beliau dipaksakan ketika dhammah, ketika u, ketika vokal u itu mulutnya manyun ya, sehingga bacaannya bagus, nah, terdengar bagus, tahsinnya bagus. Nah, itu kunci pertama ya Bapak Ibu sekalian, di garis bawahi. Yang pertama tadi tidak boleh masuk hidung ya, masuk hidung kecuali gunnah dan nun mim yang lainnya ya. Vokalnya itu harus terbuka mulut dan tenggorokan. Kemudian yang kedua, mulutnya harus terbiasa dipaksakan ketika fathah mulutnya a, ketika kasrah i bukan e tapi i, dan ketika dhammah mulutnya harus manyun u. Baik, alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Kalaupun ada pertanyaan boleh tanyakan di dalam kolom komentar ya, tuliskan, insya Allah saya akan bacakan ataupun saya akan balas ya, saya akan respon. Kalaupun ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya karena saya pun masih belajar ya, kita sama-sama masih belajar ya, semoga bermanfaat. Saya cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.